Boleh boleh boleh. Oke, sip, karena buat rekamannya udah masuk. Sebelumnya selamat hari Sabtu, selamat menyambut weekend, dan selamat hari ini 11 Februari diperingati sebagai International Day of Women and Girls in Science. Nah, karena ini harinya tentang Women and Girls Day in Science. Jadi aku hari ini ngajak Kamira untuk sharing-sharing soal kerjaannya. Karena ternyata kerjaan Kamira ini erat banget nih hubungannya sama dunia sains. Nah, mungkin boleh Kamira perkenalan dulu. Karena kayak Kak ini mungkin belum kenal nih sama Kamira. Nama Kamira, terus habis itu sekarang domisili di mana, sama kesibukannya apa nih? Perkenalkan, nama aku Mira, domisili sekarang di Surabaya. Aslinya Kediri sih, cuman dari kuliah sampai kerja tinggalnya di Surabaya. Terus untuk Hmm, kesibukan selain selain kerja sih, sekarang lagi ambil kursus di Coursera tentang pengantar statistik sama ini lagi mulai gambar-gambar lagi sih, hobi aja. oh, hobi gambar-gambar ya. Oke deh, Iya. Kak. Nah, karena kita mau ngomongin tentang dunia sains nih, boleh nggak sih sharing sedikit tentang kerjaan Kamira sekarang? Title-nya mungkin apa, biar kita ada gambaran. Terus habis itu, kira-kira kerjaannya, job desk-nya itu ngapain sih secara garis besarnya? Kalau kerjaan sih sudah 8 tahunan di laboratorium terus nih. Eh, Kalau untuk sekarang kerjanya sebagai penanggung jawab mutu di pabrik kopi instan. Nah, ini sebenarnya kalau yang kerjaan sekarang sih lebih ke banyak di administrasinya malah. Jadi dulu tuh aku pernah kerja di dua tempat. Jadi yang sebelumnya di sebagai staff quality control itu gambaran garis besarnya lebih ke ini sih lebih teknis sih. Ngesupervisi anak-anak analis sama QC field, terus bikin laporan analisa bulanan sama harian untuk apa namanya bahan baku, proses sama produk akhir, terus sama bikin sertifikat hasil analisa kayak gitu-gitu. Nah untuk yang penanggung jawab mutu yang sekarang ini lebih ke kayak ngurusin pendaftaran akreditasi laboratorium, terus eh, menjadwalkan laboratorium untuk ikut uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium, terus lebih ke dokumen kontrolnya juga, terus ngurusin MOU laboratorium sama lembaga sertifikasi produk gitu. Hmm, Jadi berarti, lebih ke banyak administrasi sih. oh, oke. Tapi kerjaannya itu berkaitan sama, berarti lebih ke makanan ya, Kak? Iya, makanan. Oh, ini yang Kak Mira bilang dulu kerja di dua tempat, maksudnya masih di perusahaan yang samakah tapi beda departemen atau gimana? Apa beda perusahaan? Oh, beda perusahaan. Jadi waktu habis lulus kuliah itu kerjanya pertama di pabrik tepung terigu sebagai staff quality control. Nah, habis itu cuma 3 tahun sih, habis itu resign, terus pindah ke yang sekarang sebagai penanggung jawab mutu itu di pabrik pabrik kopi instan. Oke. Nah, boleh tahu gak Kak, bedanya apa sih? Maksudnya pada saat di quality control di tepung terigu itu tuh apa aja sih yang dikerjain? Maksudnya uh, ada detail apa namanya? Apa aja yang dicek atau misalnya kerjaan sehari-harinya gitu quality control tepung terigu itu apa sih yang dicek, yang dianalisa atau yang dikontrol itu apa? Kalau yang di QC dulu, intinya sih memastikan supaya produk yang dihasilkan perusahaan itu
sesuai standar, selalu sesuai standar gitu, Kak. Jadi, kerjaannya sih sehari-hari ya, eee, analisa itu sebenarnya juga nggak terjun langsung ke analisanya karena ada bagian analisnya sendiri yang analisa. Jadi kalau di posisiku sih lebih ke kayak supervisornya sih, lebih ngawasin kerjaannya anak-anak gitu untuk analisanya. Yang dianalisa ini mulai dari bahan baku, terus proses produksinya, sama hasil jadinya. Jadi mulai dari gandum, terus waktu gandumnya digiling jadi tepung, sama waktu sudah siap kirim, kayak gitu. Nah, dianalisa sih lebih ke, kalau dulu sih lebih banyak di fisika sama kimia aja. Mikrobiologi enggak sih. Oke. Mmm, oke. Ini sesuatu yang baru nih buat aku. Berarti pada saat di pabrik itu quality control, semuanya dicek ya? Dari gandum itu maksudnya, kualitas gandumnya kah? Ini kan pasti kerjanya pakai mesin ya kan, Kak? Maksudnya nggak semuanya manual kan ya? Oh, enggak. Ada alat-alat pengujiannya juga. Mmm, nah berarti pada saat misalkan ngecek gandum itu, apakah dicek sekilas aja? Maksudnya apakah ada gandum-gandum jelek yang nggak apa, yang tiba-tiba kelewat gitu sama mesin, itu yang dicek atau gimana sih, Kak, itu? Dari Ngeceknya sih pemeriksaan. sampling, di sampling. Jadi ketika ada gandum datang kan biasanya per kontainer. Nah, itu tiap kontainer diambil sejumlah sampel, biasanya 1 kiloan. Nah, itu yang dicek. Biasanya cek fisiknya berupa grading gitu. Jadi diambil sampel beberapa sejumlah kecil yang dianggap mewakili satu kontainer itu. Biasanya diceknya dari segi fisik sih, dari ininya apakah dia banyak apa kayak broken broken ininya apa gandumnya banyak yang pecah-pecah, terus ada yang item-item kayak gitu-gitu, terus sampah-sampahnya gitu kan kadang sempat ada keikut sampah itu sampai eh, apa karetnya sandal jepit itu kadang pernah keikut juga. Nah, itu kayak gitu. Wow, Terus kalau kalau yang uji kimia sih biasanya dicek falling numbernya, terus kadar protein kayak gitu-gitu sih, sama kemampuan dia ditarik. Apa kan kalau gandum jadi tepung itu kan eh, dia sifat yang penting kan dari kemampuannya dia mulur itu kan. Nah, itu juga dianalisa juga apakah gandumnya ini bagus apa enggak untuk bisa menghasilkan tepung yang bisa molor gitu gitu. oke oke, paham paham. Berarti apa, dari bahan bakunya aja udah prosesnya sepanjang itu ya? Nah, kalau pada saat tadi proses waktu gandum digiling jadi tepungnya itu, nah itu kan juga pakai mesin. Nah, itu apa yang dicek lagi tuh, Kak? Sebenarnya sih kurang lebih sama ya karena kan cuman pengecilan ukuran aja kan dari prosesnya dari gandum ke tepung itu. Eh, Oh, Paling yang nggak ada sih di proses grading itu sudah nggak ada karena grading itu kayak milihin biji baik sama biji jeleknya itu sudah nggak dicek lagi karena kan sudah masuk ke proses penggilingan gitu sih. Kalau untuk mmm, pengujian lainnya sih mirip sih. oke. Oke, sip sip. Nah, terus sama pada saat terakhir sebelum siap kirim, itu prosesnya ngapain juga tuh, Kak? Maksudnya di-sampling juga kah? Dari sekian, apa, sekian karung berarti ya? Kalau tepung terigu kirimnya per karung kan ya? Ada karung, ada curah. Jadi kalau curah itu per per tangki diambil juga sih, disampling juga. Oke. Berarti itu ceknya per, apa, di-sampling dari karung atau dari yang curah itu. Nah, itu pada saat sebelum kirim, eee, apa aja sih yang dicek? Apakah masih sama kayak yang tadi, kadar protein segala macamnya, atau beda lagi yang dicek, Kak? Eh, untuk
pengujian besarnya sama, cuma nanti nambah ini apa, pengayakan. Karena biasanya kalau gandum sudah agak kelamaan, apa istilahnya, nginep di gudang, biasanya kan muncul kutu, muncul kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya diayak dulu sebelum pengiriman untuk tahu apakah gandum yang mau dikirim ini sudah oke atau perlu dilakukan tindakan lebih lanjut kayak gitu. Oh, oke. Boleh tahu gak sih Kak, kalau misalkan ternyata tiba-tiba siap kirim terus ada kutunya gitu, itu apa sih yang dilakuin sama pabrik kalau untuk ngilangin kutunya gitu? Biasanya di hold dulu sih pengirimannya, terus dilakukan fumigasi kayak gitu. Oh, oke. Bukan di ini nih ya Kak, maksudnya bukannya dilakukan apa? Aku nggak tahu sih. Aku aku jarang bermain dengan apa peralatan peralatan dapur gini kan. Maksudnya kalau Mhm. misalkan ada kutunya gitu, apakah masih bisa dimusnahkan kutunya dan tepungnya masih bisa dipakai, atau itu benar-benar nggak bisa sama sekali dipakai? Halo? Eee, Ya. halo? Iya ya, heeh. Suaraku kedengeran ya? Oh, Kedengeran kedengeran. mmm, sebenarnya itu sudah 5 tahun yang lalu, aku agak lupa sih, karena sekarang Oh, kan nggak di situ. Eee, cuman kalau nggak salah sih masih setelah fumigasi itu biasanya kan kutu-kutunya mati. Nah, itu dilakukan pengayakan lagi, terus, eee, kayaknya sih ada reward juga sih kalau nggak salah ingat ya, gitu. oh, oke 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 oke. Sip sip. Sebenarnya sih Oke. Hmm? di kerjaan yang sekarang pun juga ada pengujian, cuman aku nggak di bagian itu langsung gitu, dan pengujiannya malah lebih beragam daripada yang di pabrik tepung itu, gitu. Oke. Nah, oke. Sekarang kalau ngomongin kerjaan yang sekarang itu kan berarti di pabrik kopi instan ya, Kak. Nah, kalau yang di pabrik Mhm. kopi instan itu sepanjang yang Kak Mira tahu aja nih, apa namanya, yang uji teknisnya itu biasanya uji teknis apa aja sih, Kak? Maksudnya berarti kan prosesnya mirip-mirip ya? Mulai dari bahan baku, terus habis itu proses sama hasil jadi juga kah? Eee, kalau untuk yang di kerjaan sekarang, laboratoriumnya itu punya, 2 fungsi. Jadi, fungsi yang pertama dia menganalisa produk kopi instannya pabrik itu sendiri, terus yang fungsi keduanya dia juga buka jasa pengujian untuk sampel dari luar. Nah, kalau Oh, yang sampel dari luar ini macam-macam sih, ada kopi instan, air, kopi bubuk, teh, terus minuman serbuk kayak gitu. Kebanyakan minuman sih. oke. Nah, itu biasanya ada apa aja Kak yang diuji kalau dari kopi-kopi atau minuman-minuman itu? Eee, biasanya ada dari pengujian fisik, organoleptik, kimia, sama mikrobiologi, Sorry gitu. Kak, apa tadi namanya? Organoleptik. Apa sih? Iya, Sorry. organolep itu, eee, sensoris, jadi kayak penampakannya kayak gimana sih, warnanya oke apa enggak, sesuai dengan standar atau enggak, terus dari rasa, terus dari penciuman kayak gitu. Dari indera-indera ini sih. Oh, oke oke. Berarti dari tadi fisik, organoleptik, terus sama apa lagi tuh Kak? Kimia sama mikrobiologi. Oke. Kalau kimia itu apa aja sih Kak yang dicek sama mikrobiologi itu maksudnya bakteri kah atau apa nih mikrobiologi? Kalau yang mikrobiologi, biasanya yang umum dicek itu dari jumlah bakteri total, bukan sih, jumlah mikroba total. Jadi biasanya dalam bentuk angka lempeng total, itu yang terbaca adalah jumlah koloni bakteri, kapang, kamir, kayak gitu. Terus sama, eee, ada pengujian
coliform, salmonella kayak gitu-gitu. Hmm, ini banyak istilah-istilah yang aku tidak paham nih Kak. Kalau boleh tahu Oh, ya Kak. sorry. Iya, Enggak ya heeh. gak apa-apa gak apa-apa. Apa namanya? Yang koloni bakteri. Ini tuh maksudnya berarti semua minuman itu pasti maksudnya ada bakterinya untuk pengawetan kah atau gimana tuh Kak? Oh, enggak sih, secara alami aja sih. Kan nggak mungkin 100% bebas mikroba ya. Cuman kan Hmm. dipastikan jumlahnya nggak sampai menimbulkan penyakit kayak gitu. Oh, oke. Berarti sebetulnya semua yang kita konsumsi sehari-hari sebenarnya ada bakterinya ya, cuma yang penting jumlahnya aja ya, dia harus yang Iya, dikontrol. Hmm. iya. Sama tadi ada istilah coliform, coliform dan Mhm. apa tadi satu lagi ya? Eh, Alhamdulillah. mela. Kayak ya. Itu apa sih Kak? Boleh dijelasin nggak? Bakteri juga sih. Salmonella Oh, yang biasanya kayak bikin penyakit tipes kayak gitu-gitu kan termasuk salmonella kayak gitu. oh gitu. Nah, berarti semua yang diuji ini nanti terkaitnya itu sama apa namanya? Proses yang Kamela kerjakan selanjutnya ya untuk yang masalah perizinan segala macam. Nah, ini perizinan ini apakah Kamela sering berurusan dengan kayak BPOM gitu kah? Kalau BPOM ada sendiri sih bagian yang ngurusin itu. Kalau di aku sih lebih ke pendaftaran akreditasi laboratorium. Jadi kalau lab penguji ini kan dia sudah bisa melakukan pengujian kalau eh, parameter pengujiannya itu sudah diakreditasi sama badan akreditasi dari negara. Nah, itu aku biasanya ngurusin yang ini sih pendaftaran untuk pengujian-pengujian baru yang mau diakreditasikan kayak gitu. Sudah Akreditasi. diakui kalau Hah? akreditasi itu maksudnya sudah diakuin kalau lab itu bisa melakukan pengujian tersebut secara benar gitu. Oh, oke. Hmm, sorry Kak. Maksudnya ini berarti akreditasinya adalah akreditasi lab ya, bukan bukan apa pengurusan izin atas makanan yang diuji itu. Oh, kalau untuk pengurusan uji makanan itu ada lembaganya sendiri sih biasanya. Lembaga sertifikasi produk itu. Oke, itu berarti beda lagi ya. Kalau lembaga Ya, sertifikasi produk itu punya pemerintah kah atau bisa dipunyain sama perusahaan swasta juga? swasta bisa juga sih. Jadi ya, lembaga sertifikasi produk ini yang biasa ngasihin sertifikat SNI kayak gitu. Hmm, sertifikat SNI ya, bukan sertifikat BPOM. Kalau BPOM itu pemerintah ya? BPOM ada sendiri sih, dia dari BPOM-nya sendiri. Oke, oke. Nah, balik lagi nih Kak. Soal tadi Badan Akreditasi Negara, berarti di sini tolong dikoreksi kalau aku salah. Jadi di tempat kerjanya Kamira itu lebih fokusnya adalah ke di labnya sama akreditasi labnya ya, bukan ke Iya, pengujian apakah makanan ini aman dikonsumsi atau enggaknya. eh, pengujiannya juga ada sih. Jadi kan kalau di laboratorium penguji ini kan tugasnya dibagi dua, satu di bagian mutu, satu di bagian teknis. Nah, untuk Hmm. pengujian sampel-sampel itu yang ngerjain sih bagian teknisnya, kayak gitu. Oke. Nah, berarti yang bagian teknis itu mengurusi apakah makanan itu bisa dikonsumsi dengan aman, sementara yang bagian mutu ini lebih fokusnya adalah ke labnya ya, Ah, iya, gitu Pak. sebenarnya Oh, nggak cuman hmm? untuk supaya bisa dikonsumsi dengan aman juga. Kalau untuk dari customer luar banyak sih tergantung permintaan mereka juga. Karena kadang untuk pembuatan nutrition fact yang di label itu, terus Oh, kadang juga
Kenapa? Iya ya, heeh, aku baru tahu. Hmm. Iya itu pembuatan nutrition fact. Terus kalau misalnya dari apa? Kalau dari perorangan kadang mahasiswa gitu untuk penelitian misalnya di kampusnya alatnya nggak memadai gitu kadang dianalisakan keluar juga. Nah, di lab tempatku sekarang kerja ini menerima jasa pengujian kayak gitu juga. Gitu. Oke oke, paham paham. Sip sip Kak Mira, thank you Kak Mira. Nah sekarang aku mau nanya nih, kalau boleh tahu sebelum Kak Mira kerja di dunia sains ini, boleh tahu nggak sih background pendidikannya itu dari kuliahnya apa? Terus untuk sampai Kak Mira bisa kerja di tempat-tempat yang apa yang berhubungan dengan sains ini tadi kayak di pabrik tepung terigu, terus habis itu lanjut ke pabrik kopi instan atau yang di lab ini. Nah, itu harus ada mereka requirement-nya harus ada lulusan dari jurusan tertentu kah atau sebetulnya ada beberapa jurusan yang masih relate juga dan masih bisa masuk ke dalam bidang pekerjaan Kamira sekarang. Kalau dari background pendidikan, aku S1 Teknologi Pangan di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Kalau untuk kerja di bidang di laboratorium pengujian sih, eh, nggak melulu harus teknologi pangan sih. Banyak juga yang bisa masuk dari jurusan kimia, biotek, farmasi, terus kadang analis kesehatan pun bisa. Cuman jadi gini, kalau di lab itu kan ada bagian yang kerjaannya memang benar-benar megang alat, megang reagen kimia dan sebagainya, sama yang kerjanya di depan komputer. Nah, Hmm. untuk yang benar-benar megang alat ini, malah nggak, kalau sepengalamanku sih malah nggak ada yang dari teknologi pangan malah. Kebanyakan Oh, dari kimia atau farmasi. Wah, gitu. oke. Nah, kalau yang kerja di depan komputer ini kan sebenarnya juga nggak harus dari pangan juga. Bisa dari kimia, bisa dari biotek juga. Cuman kalau menurutku sih memang lebih bagus kalau yang dari jurusan yang sesuai gitu. Karena kan ada beberapa hal yang diajarkan di pangan tapi nggak diajarkan di jurusan lain kayak gitu. Nah, sementara yang kerja di depan komputer ini kan eh, dia kan cenderung jadi pembuat keputusan, jadi pengambil keputusan. Jadi lebih baiknya sih yang memang di jurusan itu gitu yang berhubungan. Oke. Nah, kalau tadi Kak Mira bilang ada beberapa hal yang diajarin di teknologi pangan, tapi nggak ada di jurusan lain. Boleh sebutin nggak Kak, salah satu atau salah duanya? Yang paling sederhana dan pernah kejadian kayak ada miss itu ini sih bedanya bahan baku, bahan pembantu sama bahan tambahan pangan gitu-gitu. Sorry, bahan baku, bahan pembantu, Sama bahan tambahan pangan. bahan tambahan pangan. Wah, apa itu Kak? Mm. Aku juga baru dengar. Kalau kalau bahan baku itu kan bahan yang bahan utama yang digunakan untuk suatu produk. Misalnya kalau kopi susu nih, kopi susu berarti kan bahan yang paling banyak dipakai di sana itu kan kopi. Nah, ini berarti bahan Hmm. bakunya dia kopi. Terus bahan pembantu itu bahan terbanyak kedua yang ada di produk itu. Eh, Misalnya kalau ya di kopi susu itu sih ada susunya juga, terus sama gula itu gula masuk bahan tambahan pangan sih, kayak gitu. Oke, oke. Berarti bahan baku itu bahan utamanya, bahan pembantu itu terbanyak kedua, terus bahan tambahan pangan itu yang presentasinya lebih kecil-kecil gitu ya, Kak? Mm-mm. Oke, oke. Ini apa? Ternyata lebih baik memang jurusannya yang sesuai ya, biar kita lebih
paham dengan yang dikerjakan, terus juga nggak sampai salah ngambil keputusan ya. Iya. Nah, aku pengen nanya ke pertanyaan berikutnya nih. Ini kan kalau dunia kayak tadi teknologi pangan, kimia, farmasi segala macam kan itu langsung banget ya ke dunia sains. Nah, Kamira tuh awal mulanya tertarik sama dunia sains atau sampai kepikiran mau ambil S1 teknologi pangan itu gimana ceritanya? Apakah memang udah tertarik dari sekolah atau ada kejadian lain yang membuat Kamira oke yakin mau ngambil S1 teknologi pangan, nanti mau kerjanya ini gitu. Oh, kalau kalau mulai dari kalau pangannya sih nggak juga ya. Jadi emang dari kecil suka suka dunia sains sih. Cuman Oke. nggak pernah kepikiran sampai ke teknologi pangan juga sebenarnya. Jadi dari kecil suka suka dunia sains. Terus waktu eh, pernah cita-citanya dulu awalnya jadi astronot malah. Terus itu Oke. agak gedean malah hilang nggak punya cita-cita. Terus waktu mau ambil kuliah, sebenarnya kalau teknologi pangan sih lebih karena aku malah mikirnya, oh nanti kayaknya bisa kerja sendiri sih, bisa jadi wirausahawan gitu. Terus nggak kepikiran modal, nggak kepikiran apa gitu. Cuman cuman mikir itu sih sebenarnya. Teknologi pangan itu bisa wirausaha jadi apa, Kak? Aku gak ada gambaran nih. Aku dulu mikirnya sih kalau di teknologi pangan kan kayaknya bisa bikin macam-macam ya kayak eh, tepung mokaf, kayak tepung apa? Sekarang kan ada kayak tepung kentang kayak gitu-gitu. Terus dari mie sayur kayak gitu. Oh, Cuman dulu oke. juga nggak kepikiran kalau modalnya gede terus harus pembuatannya harus kayak gini 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 nggak ada kepikiran kayak gitu. Oh, oke. Berarti kayak wirausahanya lebih ke inovasi makanan dengan teknologi-teknologi itu ya. Cuman ternyata Iya. perlu modalnya lumayan gede ya. Mm-mm. Hmm. Apa yang membuat Kamira tertarik nih sama sains? Tadi kan bilang tertarik dari kecil. Apa sih yang bikin tertarik kalau boleh tahu? Eh, nggak ada yang spesifik sih sebenarnya. Cuman dulu itu awalnya suka sama sains tuh kayaknya waktu SD. Papaku tuh pernah bawain buku ensiklopedia gitu. Kan aku tiga bersaudara nih, satu anak dapat masing-masing judulnya beda gitu. Jadi habis baca punya aku baca punyanya kakak sama adik gitu. Nah, dari buku-buku ensiklopedia ini kan menarik ya gambarnya kan, gambarnya gede-gede, terus bahasanya sederhana kayak gitu. Jadi jadi tertarik ke dunia sainsnya dari situ sih awalnya. Oke. Wah, berarti apa namanya dari buku jadi muncul ketertarikan ya. Mm-mm. Oke, oke, sip, sip. Nah, balik balik lagi nih ke soal dunia sains. Kan dunia sains itu kan erat banget ya sama teknologi. Terus juga kerjaan kamera juga banyak pakai kayak teknologi-teknologi mesin segala macam. Nah, boleh tahu gak sih sebenarnya kalau di dunia sains itu gimana sih perkembangan atau misalkan penemuan-penemuan barunya dalam selama rentang waktu Kak Mira kerja itu ada perubahan apa aja sih sebenarnya di dunia sains atau di bidang yang Kak Mira tekuni sekarang ini? Eh, Kalau untuk perkembangan di teknologi pangannya sendiri, berhubung dari kuliah, dari lulus sampai sekarang kerja ini kan aku nggak pernah di bagian research and development, jadi sebenarnya nggak update untuk yang di bagian itu. Kalau untuk di bagian peralatannya sih eh, lumayan banyak update,
Cuman lebih update-nya lebih ke ini sih, alatnya jadi lebih efisien, yang dulu cuman bisa nguji 5 sampel misalnya dalam sekali uji, sekarang bisa sampai 10 sampai 20 sampel kayak gitu. Lebih ke efisiensi alatnya aja sih, Hmm, kayak gitu. Terus sama kalau di eh, kerjaan yang sekarang sih, paling update-nya sih lebih ke metode pengujiannya. Kalau misalnya dulu pengujian logam berat itu pakai metode pengabuan basah, deskripsi sampelnya. Sekarang bisa pakai microwave digester kayak gitu-gitu sih. Nggak banyak perubahan sebenarnya. Relatif stagnan sih. oke, oke. Berarti kira-kira di masa depan yang akan ada banyak update itu lebih ke alat-alatnya ya, peralatan yang dipakai ya. Iya, yang paling sering itu sih. Oke, oke, sip, sip. Thank you, Kamira. Nah, sekarang balik lagi ke tema hari ini karena International Day of Women and Girls in Science. Pengen tahu apakah di kerjaan Kamira, menurut Kamira sendiri, sebenarnya didominasi sama laki-laki kah atau seimbang antara laki-laki sama perempuan? Nah, terus seandainya didominasi sama laki-laki, gimana sih caranya supaya kita itu dianggapnya sejajar gitu loh sama laki-laki biar nggak ada perbedaan, biar ada kesetaraan gender lah. Kalau di kerjaan sekarang sih, untuk yang depan komputer, itu yang bagian administrasi banyak ceweknya sih. Kalau yang Oh, kalau yang pegang alat sama yang bagian depan komputer tapi yang teknis itu masih dominan laki-laki. hmm. Mungkin lebih karena kalau sebenarnya sih diskriminasi nggak ada sih ya. Hmm. Mungkin lebih ke stereotip gender aja sih kalau menurutku sih. Jadi kebanyakan eh, ya perempuan itu lebih nggak punya motivasi untuk kerja di bidang sains sih karena sudah sebelumnya ada stereotip dari masyarakat kalau misalnya kayak misalnya ngapain sih cewek sampai ngejar karir segitunya gitu apalagi di bidang sains terus kan ada yang stereotipnya kan kalau yang di bagian sains itu kan lebih ke cenderung ke kerjaan cowok gitu kayak gitu rasanya lebih ke situ sih cuman kalau dari perlakuan si laki-lakinya di perusahaan sih nggak ada sampai ada diskriminasi gitu nggak ada sih. Hmm. Oke. Nah, tiba-tiba aku kepikiran deh. Jadi dulu tuh, bukan dulu sih, masih masih temen. Jadi temanku itu ada kerja juga. Dia kerjanya itu di rumah sakit. Tapi dia kerjanya itu di bagian labnya kan. Aku lupa Mm-mm. persisnya dia ngapain. Cuman dia bilang katanya kerjaan dia itu lumayan berbahaya. Jadi kayak dia tuh harus ada ngelakuin serangkaian tes. Mungkin kayak setiap minggu atau setiap 2 minggu atau setiap bulan. Intinya ada serangkaian tes yang untuk kayak mastiin kondisi dia itu fit untuk kerja di lab gitu kan. Atau ada pengaruh dari sampel-sampel yang diuji di labnya dia, apakah ada pengaruhnya ke kesehatan dia. Apa jangan-jangan karena hal itu kah jadi cewek itu bukan lebih rentan ya, jadi nggak mau kerja di dunia yang berkaitan dengan sains karena berkaitan sama kesehatan. Udah gitu juga kan cewek kan mengandung ya, maksudnya akan hamil. Kalau memang dia pengen hamil, ya apakah karena itu mereka takut jadinya ntar malah pengaruh ke masa depannya, mengganggu kehamilan kayak gitu? Apakah mungkin karena itu ya? Sebenarnya nggak juga sih ya kalau potensi apa kena di bagian reproduksi sih sebenarnya harusnya sih sama-sama punya potensi sih kayak gitu. Jadi Oh, rasanya nggak sampai yang karena nanti takut mandul atau gimana sih sebenarnya enggak sih. hmm.
Enggak, tapi memang karena stereotipnya aja ya, masih didominasi sama laki-laki ya. Sepertinya sih begitu. Oke oke. Nah, berarti sebetulnya mau cewek atau cowok bisa banget ya untuk kerja di bidang sains karena juga sebenarnya semuanya bisa dikerjain, nggak peduli gendernya cewek atau cowok juga ya. Dan tidak ada bahayanya juga ternyata ya. Kalau bahaya sih resiko tetap ada ya, cuman kan ya Hmm, kita sebelum kerja di laboratorium kan sudah pasti punya perbekalan sendiri, gimana sih caranya ngatasin bahaya itu gitu. Kan dari kuliah juga udah ada, apa, selama praktikum kan juga sudah dikasih tahu petunjuk-petunjuknya kayak gitu. Jadi bukan bukan hal yang mayor banget sih sebenarnya. oke. Nah, kalau boleh tahu resikonya apa sih? Kalau misalkan tadi ke Kamira bilang ada resikonya, pengen tahu aja nih. Maksudnya kayak gimana sih resiko kerja di bidang sains atau di bidang kerjanya Kamira sekarang? Kalau di pekerjaan lebih ke resiko di ini sih, kecelakaan kerja di reagen-reagen kimianya itu sih. Kan ada beberapa, banyak sih, lumayan banyak yang reagen yang toksik juga. Nah, itu kan penanganannya harus hati-hati, terus nggak boleh dibuang sembarangan juga, harus eh, analisanya harus dilakukan di tempat tertentu kayak gitu. Nah, paling resiko-resiko itu sih sebenarnya, dan itu sudah sebenarnya pengetahuan basicnya sudah diajarin juga di waktu kuliah gitu. Oke, pengalaman basicnya diajarin di kuliah, pada saat kerja itu ada di briefing lagi nggak Kak? Sebenarnya tergantung masing-masing perusahaan sih. Kadang ada yang nggak terlalu peduliin itu juga nggak ada briefing lagi. Oke, Sayangnya sih begitu. Iya, hmm, oke. Berarti tetap harus kita yang update dan cari tahu ya. Untuk iya. ini kerjanya yang aman itu seperti. Nah, kalau ini kamu Tia ada komen di chat. Tergantung bidang sainsnya, untuk beberapa bidang seperti biologi farmasi masih didominasi perempuan. Mungkin kamu Tia, apakah bisa open mic? Mungkin sharing-sharing sedikit juga. Halo, Halo kamu Tia. Kamu Tia hai. mungkin ya, kamu Tia mungkin boleh kasih background sedikit nih Kak. Kamu Tia sekarang kerjanya kesibukannya apa? Biar karena ada beberapa teman-teman yang baru mungkin belum kenal sama kamu Tia. Oke, thank you Felis. Aku pekerjaanku sebenarnya adalah dosen farmasi, tapi sekarang lagi ambil kuliah S3 di bidang farmasi juga, gitu. Oke. Nah, kalau dari pengalamannya kamu Tia, berarti mahasiswanya banyakan perempuan ya? Justru, nah itu dia di beberapa bidang ini tuh kaitannya juga dengan konsep ini ya paid care dan unpaid care work ya. Jadi untuk bidang-bidang yang seolah-olah perempuan itu dianggap apa ya punya ketelatenan lebih tinggi di situ, itu akan terisi oleh banyak perempuan sebenarnya. Makanya farmasi itu termasuk yang kami itu perbandingan dengan laki-lakinya itu untuk sanatan gitu loh kalau di kuliah. Jadi kalau mahasiswanya ada 40, cuma 4 orang yang laki-laki gitu. Oke, berarti Gitu. 9 ya, 9 perempuan sebagai Mhm. ah, Mhm. 1 banding 9 gitu kan. Nah, itu tuh juga jadi masalah karena sebenarnya apa pada kerjaan-kerjaan kami misalnya harus ada yang jaga di rumah sakit misalnya gitu ya malam atau ada yang ada perlu yang lain lah gitu atau misalnya untuk apoteker tanggap bencana misalnya gitu. Kadang-kadang kan kita memerlukan laki-laki juga ya di situ gitu ya.
Bukan berarti perempuan tidak bisa, tapi maksudnya kadang-kadang kita butuh tenaganya laki-laki juga gitu. Nah, itu akan jadi problem sendiri gitu di lapangan. Begitu juga dengan yang terlalu banyak laki-laki di situ. Misalnya kalau di kedokteran, misalnya di dokter ortopedi, itu kan terisi semuanya hampir 80% laki-laki ya, dokter ortopedi Mm-mm. misalnya gitu. Dokter THT misalnya gitu. Nah, mungkin ada nuansa-nuansa keperempuanan yang tidak dimiliki oleh laki-laki gitu. Misalnya problem-problem perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki yang akhirnya nggak bisa digali oleh dokter laki-laki ini. Nah, itu yang menjadi problem sebenarnya kenapa kenapa adanya Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan di dalam dunia sains ini, karena mendorong itu nuansa-nuansa keperempuanan itu diperlukan dalam berbagai bidang gitu ya, supaya ya kan penduduk bumi itu 50-50 ya, perempuan 50, laki-laki 50. Jadi nuansa-nuansa masing-masing pengalaman gender itu bisa dipertimbangkan gitu akhirnya. Hmm. Wah, oke. Nih dapat perspektif baru nih dari Kak Mutia. Iya sih ya, aku gak pernah kepikir loh. Kenapa bisa sampai muncul hari ini? Aku mikirnya masih kayak sebatas kesetaraan gender, tapi ternyata perlu juga ya, karena ada beberapa hal yang kita punya problem, tapi mungkin di laki-laki nggak ngalamin itu. Jadi memang tetap perlu perspektif dari perempuan juga supaya bisa bisa menggali sampai ke dalam tadi itu ya. Ya, aku misalnya mau kasih contoh dari beberapa buku yang ku baca gitu ya. Ada satu buku yang memang menjelaskan bias data dalam sains gitu ya, karena penelitinya itu laki-laki semua gitu ya, bahkan dalam desain gitu misalnya. Misalnya toilet deh. Toilet di mall, antrian paling panjang selalu terjadi pada toilet perempuan. Padahal jumlah stolnya sama. Iya. Nah, itu karena perempuan butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan urusan hajatnya ketimbang laki-laki. Sementara desainnya itu ya dibuat sama gitu loh. Sehingga kan perempuan kan butuh, misalnya perempuan itu selalu bawa barang lebih banyak, terus dia harus karena anatomi tubuhnya nggak bisa cuma buka resleting doang gitu kan untuk urinasi gitu, untuk pipis gitu ya. Itu kan jadi dia harus buka celananya semua, pakai lagi, itu kan lama ya jadinya. Nah, itu desain harusnya desain untuk toilet perempuan itu agak berbeda dengan laki-laki, misalnya gitu. Terus kalau dalam duniaku sendiri, dalam dunia farmasi, selalu kalau penelitian terhadap hewan, ya itu hampir semua peneliti itu bilang penelitiannya harus menggunakan hewan jantan karena kalau yang perempuan itu ada pengaruh hormon. Lah ternyata obat itu yang dipakai ternyata obat tersebut ketika dikembangkan kemudian yang pakai banyaknya perempuan. Pasti hormon berpengaruh. Makanya akhirnya obatnya kok di perempuan jadi efeknya beda ya. Ya salah dari awal karena nggak diteliti di hewan betina gitu loh. Itu kan padahal harusnya diteliti di keduanya ya, baik di jantan maupun di betina sehingga nanti ketahuan apakah perlu adjust dosis, apakah perlu adjust periode pemakaian gitu-gitu ya. Nah, itu kenapa kemudian nuansa-nuansa keperempuanan itu yang menjadikan harus ada perempuan di semua bidang gitu. Wah, iya. Ini aku juga baru tahu nih. Berarti memang nggak bisa ya. Kalau obat yang dibilang cocok-cocokan, ya ada benernya juga. Karena ternyata banyak yang dicobanya cuma di hewan jantan. Ya, apa kabar kita ya yang perempuan? Iya benar gitu. Itu dia yang kemudian nggak bisa kemudian maksudnya ya harus adil karena yang pakai obatnya kan nanti laki-laki dan perempuan gitu ya. Kecuali kita develop obat memang hanya untuk laki-laki gitu atau hanya untuk perempuan kan nggak bisa gitu ya. Tuh. Oke. Ada pertanyaan nih. Kemudian dari Kak Teresia. Bukunya ini bukan judulnya. Invisible Woman Data Bias in a World Designed for Men. Iya itu satu Invisible Woman World Design Man betul. Nah, satu lagi ini Maaf, kamu Tia. dua buku Kayaknya, benar. Halo?
Iya, kayaknya sinyalnya agak putus-putus. Di aku doang atau Oh iya, di kayaknya dari aku. Oh, Bentar ya. Buku satu lagi itu kedengeran nggak suaraku? kedengeran, sekarang kedengeran. Oke. Yang betul itu bukunya satu Invisible Woman, itu yang menjelaskan memang tadi yang aku bilang aku ceritakan itu, sama satu lagi adalah Inferior. Bagaimana sains itu kemudian meminggirkan pengalaman-pengalaman perempuan. Jadi itu dua buku yang memang aku pegang. Oke, coba aku cari di buku Inferior. Yang Invisible Woman ini tuh sampai dia menjelaskan bahwa sabuk pengaman saja itu dirancangnya bukan buat perempuan gitu loh. Makanya perempuan suka nggak nyaman pakai karena kan itu menghalangi dada ya, nggak nyaman Iya, pakainya kan. Nah itu yang kayak gitu. Dia nggak didesain untuk perempuan. ini ya bukunya sebentar. Inferior, How Science Got Women Wrong and the New Yes, Concept That's Rewriting the Story. betul. Dua buku Oke. ini tuh emang menjelaskan bagaimana perempuan itu, nuansa-nuansa keperempuanan itu kemudian hilang gitu ya. Jadi kita tuh makin terpinggirkan. Tapi itu bukan berarti kemudian nggak ada pushback ya dari perempuannya ya. Salah satunya dengan adanya Hari International Women in Science ini. Gitu. Oke, sip, sip, sip. Oke, wah dapat perspektif baru. Thank you banget nih kamu Tia, udah sharing. Sama-sama. Oke, balik lagi ke Kamira. Nah, gimana sih kalau dari Kamira sendiri nih yang menjalani kerjaan di dunia sains? Menurut Kamira di masa depan kerjaan Kamira bakal lebih banyakkah kontribusi apakah nih dari perempuan deh untuk di bidang pekerjaan yang Kamira tekuni sekarang? Kontribusi pekerjaan ya. Eh, sebenarnya nggak spesifik juga sih harus ke cewek. Sebenarnya sama sih sama mau cewek. Cowok. Cuman memang kalau lebih diverse sih lebih bagus ya. Soalnya eh, kalau secara umumnya sih ada penelitian kalau ada perbedaan persepsi antara cewek sama cowok kalau di pekerjaan itu, misalnya di bawah tekanan itu, cewek lebih cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan, sementara kalau cowok itu lebih eh, mengambil resiko gitu. Nah, kalau Hmm, misalnya timpang gender salah satu, itu eh, resikonya jadi pengambilan keputusannya jadi kurang kurang tepat gitu. Nah, memang lebih baik sih ini sih, apa, sama saya 50-50 gitu, lebih beragam. oke, Kalau untuk biar kontribusi perempuan sendiri sih ya mm, nggak jauh beda sih sama laki-laki. oke. Berarti kesimpulannya memang di semua bidang, mau itu sains maupun yang lainnya, penting banget ya 50-50 baik cewek maupun cowok karena perspektifnya, pengalamannya itu semuanya beda-beda. Jadi biar bisa saling melengkapi dan gak ada yang timpang sebelah ya. Iya benar. Oke, sip. Nah, dari teman-teman, apakah mungkin ada yang mau bertanya? Kalau kalau ada, boleh langsung open mic aja, tanya. eh, atau kalau lagi nggak bisa open mic, mau di chat juga boleh. Aku tunggu, aku hitung sampai 5. Kalau gak ada yang bertanya, mungkin aku akan end sesinya karena sudah mau 1 jam juga. Nah, ini di kolom chat banyak yang tertarik nih sama bukunya. Aku juga jadi tertarik sih sama bukunya. Karena tadi denger sharingnya kamu Tia, oh ya juga ya, banyak ternyata yang cewek itu bisa kontribusi terhadap dunia sains ini. Cuman tuh sebelumnya nggak pernah terpikirkan.
Dan kayak contoh sederhana kayak yang tadi dari keseharian aja, dari desain toilet, desain seat belt, itu ya kadang mungkin kita nggak nyaman ya, nggak nyaman antri toilet lama-lama, nggak nyaman dengan yang seat belt sekarang ini, tapi ya kita juga kebanyakan kita yang nerima aja karena kita mikirnya ya udahlah desainnya memang sudah seperti itu ya. Tapi ternyata masih bisa banget kalau misalkan kita pengen pengen ubah, pengen memberikan perubahan terhadap dunia ini. Oke, aku hitung untuk yang pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena tidak ada pertanyaan, aku end dulu eventnya siang hari ini. Thank you Kamira udah sharing-sharing soal kerjaannya. Thank you juga kamu Tia udah sharing tadi soal beberapa buku dan beberapa insight mengenai International Day of Women and Girls in Science. Thank you teman-teman juga yang udah join. Selamat berakhir pekan. Selamat berweekend ria. Thank you udah dengerin sampai selesai. Aku matikan dulu botnya.